Pernahkah Anda berada pada situasi di mana tiba-tiba buah hati Anda menjadi begitu sedih dan begitu murung dan tidak mau keluar rumah? Dan bukan hanya itu, bahkan tidak mau juga ke sekolah. Dan ternyata setelah ditanyakan, penyebabnya adalah karena mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya. Seperti misalnya tidak diajak main atau tidak ditemani, dan pada akhirnya menimbulkan sedih yang berkepanjangan. Jika iya, jangan-jangan buah hati Anda termasuk anak yang terlalu sensitif. Kita akan membahasnya hanya di Love Your Child. Naila bukan anak yang banyak bicara. Ia lebih senang mengamati, mendengar, dan merasakan. Tapi kadang, satu kata saja bisa membuat hatinya penuh. Kok gambar kamu kayak anak TK? Ia tidak membalas, tidak marah, tapi dadanya sesak. Anak sensitif bukan lemah, mereka hanya penuh rasa. Kala itu, Naila membaca pesan dari Mama. Tidak panjang, tapi cukup membuat hatinya hangat kembali. Maaf ya, tadi aku cuma bercanda. Anak sensitif bukan masalah yang harus diselesaikan. Mereka hanya butuh ruang, waktu, dan sedikit pengertian. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda dan anak-anak Anda? Senang sekali saya Ineke kembali hadir ke hadapan Anda dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak menjadikan generasi yang lebih baik. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik yang akan kita bahas atau ingin membahas topik-topik lain yang di episode berikutnya, Anda bisa menghubungi Hope Line Care di 0813-1776-2777 atau tulis di kolom komentar. Dan topik kita pada episode kali ini adalah cara menolong anak yang sensitif. Dan untuk membahas topik ini sudah hadir bersama kita di studio kali ini Love Your Child. Narasumber kita seorang psikolog dan praktisi pendidikan Ibu Helena Valentina MPSI psikolog. Halo Bu Helena. Halo, Shalom, apa kabar?
Senang sekali ya kita bisa bertemu kembali Iya, untuk iya. membahas satu episode, Mhm. satu pembahasan yang sangat menarik. Dan sekali ini kita akan membahas tentang sensitif, anak yang sensitif. Sangat sensitif kali ya. Ya, Ya. sebenarnya untuk anak yang sensitif atau baperan ya, bisa dikatakan baperan ya Bu Helena ya. Kayaknya nggak selalu itu juga sih. Oh, nggak selalu juga. ya. Tapi biasanya memang anak-anak yang highly sensitive person atau orang bilangnya itu sangat sensitif ya. Sangat sensitif, Sangat ada sangatnya. Kalau sensitif aja, saya rasa itu semua orang juga bisa sensitif ya, harus malah. Tapi kalau sangat sensitif memang ini perlu perhatian khusus dan kita perlu menolong juga ketika dia memang ada kesulitan dalam mengelola emosinya karena memang itu masalah utamanya dia. Jadi kalau orang atau anak yang disebut memiliki temperamen Ya. atau memiliki sifat yang sangat sensitif, high sensitive person, itu memang diduga memiliki kepekaan sistem saraf pusatnya. Terhadap apa? Terhadap rangsangan fisik, rangsangan emosional. Jadi kalau rangsangan emosional jadi kesannya kayak baperan ya. Kemudian juga rangsangan sosial. Jadi ketika dia mungkin secara fisik dia panca inderanya menangkap sesuatu yang nggak seharusnya gitu ya. Misalnya orang-orang biasanya dikasih makanan ya, tapi orang yang HSP ini atau yang high sensitive ini, dia bisa langsung ngerasa ini kayaknya ada ini ya, ada cabenya ya gitu misalnya. Atau mungkin kayaknya ada bau kemanginya misalnya gitu. Padahal cuma sedikit, tapi dia bisa kecium loh. Yang lain bisa nggak cium, dia bisa kecium. Jadi gitu. bisa dikatakan panca inderanya itu ya. Tapi juga bisa juga karena stimulasi atau rangsangan dari sosial. Misalnya buat anak-anak yang lain, orang misalnya ketawa-ketawa ngeliat dia itu biasa-biasa aja gitu. Tapi dia langsung kerasa kayaknya dia ketawain aku deh. Langsung nangis gitu kan. Atau mungkin temannya bilang, kamu kenapa sih? Kok salah terus? Gitu. Itu stimulasi sosialnya. Atau juga mungkin rangsangan secara secara emosional ya kan, dimana mungkin dia rasa sedih tapi sedih banget gitu. Jadi memang banyak kelebihan dari anak-anak yang super sensitif ini, sangat sensitif maksud saya. Nanti kita mungkin akan pelajari apa saja yang menjadi kelebihan dia ya. Tapi yang pasti rangsangan yang dia terima secara fisik maupun secara emosional ataupun juga secara sosial itu lebih peka dibandingkan anak-anak lainnya. Jadi kalau seandainya anak sensitif itu ya Bu Helena ya, apakah hanya karena dia tiba-tiba marah atau tiba-tiba menangis secara maksudnya dia tiba-tiba marah itu apakah bisa dikatakan itu anak itu juga sensitif? Iya, nanti kita bisa lihat ciri-cirinya. Tapi bisa juga seperti itu. Tapi nggak selalu juga. Kalau misalnya tiba-tiba menangis, karena digigit semut bisa juga kan. Semua anak juga kalau digigit semut api pasti nangis kan gitu kan. Tapi dia mungkin untuk hal-hal yang mungkin buat orang lain biasa, tapi buat dia tuh berasa banget. Contohnya kayak gini aja deh. Baju ini kan ada merek di belakang ya, ada labelnya tuh. Nah ini yang high sensitive bisa merasa bahwa aduh ini mama digunting mah aku nggak enak, leherku nggak enak gitu ya kan. Terus misalnya keringetan, wah langsung gelisah banget. Ya anak-anak lain biasa-biasa aja ya, dia langsung kayak gelisah banget, duh nggak enak nih, malah langsung nangis gitu. Jadi sensoritas tubuh ya itu ya bisa, itu sensoritas tubuh selain sensorinya itu kan fisik berarti kan rangsangan fisik. Ya. Jadi sensornya yang merespon dengan sangat sensitif. Tapi juga bisa juga karena rangsangannya emosional. Misalnya orang cuman ketawa-ketawa aja di depan dia langsung tersinggung misalnya, atau mungkin dalam suasana nangisnya lebih dalam daripada yang lain gitu kan. Atau juga rangsangan sosial. Jadi rangsangan fisik yang tadi melibatkan sensori dia ya atau panca inderanya, atau rangsangan sensorial dan rangsangan sosial dan emosi. 3 tuh, fisik, emosi,
dan sosial. Dan ini ya Bu Helena ya, apa sih yang menyebabkan anak itu menjadi sensitif? Apakah itu karena genetik yang diturunkan dari orang tua, atau karena lingkungan atau pola asuh? Iya, jadi ahli yang menangani masalah ini ya, namanya Dr. Elaine Aron ini dari tahun 1995 dia sudah mencoba meneliti ini, dan dia menemukan bahwa ternyata ada ciri-ciri khusus dari mereka ini, dan ditemukan banyak juga ya populasinya. Jadi menurut Dr. Aron itu 1/5 atau 20%. Jadi dari antara 5 orang nih, salah satunya ini adalah orang yang sangat sensitif gitu. Ya ini sih penelitiannya di luar negeri ya, di Amerika. Saya tidak tahu bagaimana dengan di Indonesia. Tapi yang pasti saya juga menemukan di antara murid-murid saya nih, anak-anak yang sangat sensitif, dia bisa sampai sampai ngambek berhari-hari nggak mau sekolah hanya gara-gara ditanyain kenapa sih kok nilai kamu jelek terus ya sama temennya. Ya itu bisa nggak mau masuk tuh. Secara emosional dia rasanya dalam banget gitu. Responnya ya sensitif sekali. Setiap kali ingat itu nangis. Padahal cuma itu aja. Temennya hanya ngomong seperti itu. Nah mungkin sikap dari orang tua akan membantu dia untuk memproses, mengelola emosinya dengan lebih baik gitu. Jadi apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan di dalam hal sensitifnya ini? Yang saya pelajari sih sama aja ya. Jadi anak perempuan yang sangat sensitif dengan anak laki-laki yang sangat sensitif kurang lebih sama gitu. Kurang lebih sama. Jadi ini bukan penyakit ya Bu Helena ya? Sama sekali bukan penyakit. Jangan khawatir. Dan dengan bimbingan yang baik, kita akan pelajari nanti, maka anak ini akan lebih mudah untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri, dan lebih kebal, lebih tahan banting gitu. Sebenarnya dari umur berapakah kita bisa lihat bahwa ya anak kita ini dia sangat sensitif ya. Ya kalau dari penelitian sih memang ternyata dari bayi 7 bulan sudah ketahuan. Ini anak ini nih kemungkinan besar adalah anak yang sangat sensitif. Otaknya bisa diteliti ternyata. Itu dari hasil penelitiannya Dr. Elaine Aron tadi. Jadi dari mulai bayi sudah kelihatan gitu. Jadi kalau seandainya memang anak kita memang sensitif, apakah ada hal-hal yang positif yang bisa kita lihat? Maksudnya karena memang dia sensitif, adakah hal-hal positif yang bisa kita Banyak sekali. Jadi rupanya kalau anak-anak yang sangat sensitif ini justru adalah anak yang dikenal penyayang. Karena apa? Karena dia lebih empati. Kan karena sangat sensitif maksud saya, dia jadi lihat apa-apa direnungkan, lebih mudah mengamati, ya kan? Mungkin kalau dibawa ke museum dia bisa perhatiin semua tuh gitu kan. Cuman anak-anak yang lebih ceria mungkin wah lari sana lari sini, dia mungkin diperhatiin. Oh ada ini ya, otomatis dia akan lebih menghargai, lebih bisa mengapresiasi bagaimana mamanya masak. Gitu kan, mamaku capek ya, lebih memikirkan, lebih memperhatikan, dan lebih bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi karena dia mudah empati, mudah untuk konsentrasi, otomatis dia juga bisa mudah untuk kreatif. Jadi para penemu banyak yang super sensitif juga loh. Iya, para penemu pengetahuan ya. Oh ya, para penemu banyak juga yang sensitif ya. Dan ini baik Bu Helena, jadi kita akan mengetahui lebih lanjut lagi ya tentang cara pola asuh untuk anak-anak yang ini mungkin terkait dengan pola asuh juga ya Bu Helena ya. Untuk dikembangkan, untuk kedepannya menjadi lebih adaptif, kehidupan sosialnya. Oke, baik. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas cara menolong anak yang sensitif. Kembali lagi kita kepada Bu Helena. Bu Helena, tadi kita sudah membahas tentang anak-anak sensitif dan sekarang cara untuk menolong. Tetapi sebelumnya sebenarnya ciri-ciri anak sensitif itu seperti apa ya Bu Helena ya? Iya, anak yang sangat sensitif tuh yang paling ketahuan adalah mereka mudah terkejut. Jadi ada kan kalau anak-anak dikagetin senang akhirnya ketawa-ketawa, hahaha, kalau dia malah marah, bisa nangis, wah gitu, ya kan? Coba ingat-ingat di rumah gimana nih anak kita kalau dikagetin akhirnya ketawa atau malah nangis, ya kan? Ada juga yang nggak suka dikagetin kan? Nah biasanya nggak suka tapi mungkin lebih mudah untuk bilang
ya udahlah gitu. Tapi kalau anak yang sangat sensitif tuh bisa panjang tuh nangisnya gitu. Terus kemudian juga dia memang nggak suka dikasih kejutan. Ya dikasih kejutan, nah sekarang kamunya nih. Dia malah nggak responnya mungkin nggak sebagus ketika kita rencanakan. Dia lebih suka kalau dikasih tahu bahwa nanti kita mau beli anjing ya atau kucing ya untuk peliharaan kamu. Itu lebih nyaman buat dia dibandingkan tiba-tiba kita kasih. Dia langsung kayak kayak kaget dan tidak nyaman. Dia malah jadi ada tahap-tahapnya dan tahap-tahap itu harus kita ikutin ya seperti itu ya, Bu. Dia suka dengan satu hal yang teraturan, ya terorganize dengan benar, terus urutannya benar. Jadi kalau misalnya memang hari ini jadwalnya berenang, ya berenanglah. Kalau sampai misalnya nggak bisa berenang karena ada satu hal, diulang-ulangi kasih tahu di pagi hari. Nah hari ini kayaknya kita nggak bisa berenang ya nak, karena cuacanya kamu lihat nih hujan gitu kan, ulangi lagi sampai dia juga ikut merasa bahwa saya bisa mengelola emosi saya karena dia mudah sekali kecewa. Kemudian mereka juga suka mengeluh dengan pakaian yang kasar tadi yang saya bilang. Wah ini ada label di sini, bajunya nggak enak nih, di kulit nggak enak, karena sensori dia atau panca inderanya sangat peka gitu. Aduh terlalu terang, nggak kuat gitu. Atau mungkin tiba-tiba dari tempat yang dia pikir adalah kamar dia dengan lampu yang biasanya biasa-biasa aja, tiba-tiba diganti dia juga keberatan gitu. Jadi sangat peka dia. Dan kemudian juga coba kita lihat anak kita kalau disuruh nyanyi di depan orang sama di rumah nggak ada siapa-siapa, mana lebih bagus? Biasanya kalau anak-anak yang sangat sensitif lebih bagus dia nyanyi atau menari atau apalah perform justru pas nggak ada orang. Begitu ada orang dia langsung ada ketidaknyamanan gitu ya. Terus wah banyak bertanya Bu. Suka semua tanyain karena sensitif kan. Ini kenapa begini? Apa dia bertanya karena dia tidak mengerti atau memang karena memang dia kan mudah terangsang dengan stimulasi gitu. Jadi begitu ngelihat ini kenapa ada itu ya, kenapa ada itu, ini apa ya, kok begini, kok begitu, banyak sekali pertanyaan dia. Bisa jadi juga anak-anak yang lain yang bukan sangat sensitif juga bertanya ya, tapi dia memang lebih beda. Pertanyaannya itu lebih kepada hal-hal yang mengganggu dia secara indrawi ya. Misalnya, kenapa kok terang banget sih? Kenapa kok ini rasanya asin sekali gitu ya? Terus kemudian juga anak-anak yang sangat sensitif ini memang seringkali membuat orang tua frustasi. Ini kok gampang banget sih tersinggung gitu. Kok gampang sekali sih. Tadi saya ngomong baru keras sedikit aja langsung nangis. Padahal maksudnya halo apa kabar? Cuman gitu doang kan. Atau ketemu orang baru yang mungkin ada suaranya tuh sedikit meninggi. Dia langsung merasa bahwa terganggu dia. Karena inderanya dia terganggu ya. Pendengarannya, dia melihat cahaya dan juga mungkin bau atau aroma gitu. Jadi Bu Helena kalau seandainya memang anak itu sensitif, jadi hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk mengelola akan emosinya, seperti apa itu ya Bu Helena? Iya, jadi bedakan ya antara anak-anak yang sangat sensitif dengan anak-anak yang introvert. Ya mungkin ada persamaannya, misalnya sama-sama kayak tadi saya bilang dia nggak mau depan orang banyak untuk menyanyi misalnya, dia justru di belakang layar lah di rumah baru bisa nyanyi bagus. Dan di luar langsung nggak nyaman dia karena mungkin dia ngeliat banyak orang nih, stimulasinya pada matanya membuat dia nggak nyaman gitu. Nah kalau itu sangat sensitif bukan karena pengaruh sosialnya, tapi kalau misalnya introvert dia kurang nyaman berada di tempat orang banyak karena itu masalah sosial gitu, masalah di mana dia kurang nyaman berada di tengah orang banyak seperti itu, ya kan? Atau mungkin masalah dengan yang saya bilang tadi, kalau misalnya bertemu dengan orang mungkin yang anak-anak introvert ini tidak terbiasa, tapi tidak ada anak-anak introvert ini tidak ada urusan dengan cahaya yang berlebih atau mungkin karena berisik suara, itu bukan itu, tapi semata-mata karena adanya manusia yang ada di sekitar dia yang membuat dia kurang nyaman. Nah, itu beda ya, jadi antara anak-anak
introvert dan juga sangat sensitif. Jadi bagaimana dong nanganin anak-anak sensitif ini? Yang sangat sensitif ini sekali lagi mereka suka keteraturan. Mereka suka dengan semua yang sudah terorganisir dengan baik. Habis ini saya kerjakan ini, habis ini kerjakan ini. Jadi memang sebaiknya orang tua terbiasa mengajar anak-anak juga dengan teratur. Bila mana ada perubahan, segera beritahu dengan cara yang baik. Nah, ngomong sama anak-anak yang sangat sensitif, kan telinganya nih sangat sensitif juga ya kan? Kalau ngomong sama dia, biasakan nadanya netral. Jadi kalaupun kita mau tegur dia, tegurnya jangan dibentak-bentak. Wah, ini semakin overwhelmed, semakin, aduh, kelimpungan dia mengelola emosi sedihnya ya kan. Jadi kita perlu ngomongnya dengan nadanya yang biasa aja gitu. Terus kalau misalnya anak-anak yang masih pertumbuhan, sebaiknya memang diberikan cukup tidur 7-8 jam sehari. Jadi harus cukup tidur ya, karena cukup itu salah tidur. satu pemicu ya. Gizinya juga, jadi supaya dia bisa latihan untuk mengendalikan emosinya dengan stamina yang baik. Kalau dia sudah sangat sensitif, terus juga kurang tidur, makin sensitif banget kan gitu kan ya. Seperti itu. Terus kalau seandainya cara kita sebagai orang tua untuk mendisiplinkan akan anak kita yang sensitif supaya tidak mempengaruhi dia menjadi rendah diri. Iya, jadi anak-anak ini memang kan perlu dibantu dalam arti jangan sampai dia merasa bahwa dia lain sendiri gitu kan. Jadi perlu dibantu untuk mengenal bahwa dia memang pribadi yang unik gitu. Nggak usah takut nak, kamu bisa denger itu ya? Mama kok nggak denger ya? Ada suara jangkrik mah. Di mana ya? Mama kok nggak denger? Itu dibawa-bawa ke sana. Oh iya bener ya ada jangkriknya. Oke, berarti kamu memang orang yang punya kemampuan yang bagus nak untuk mendengar. Mama senang ya gitu. Jadi kelebihan-kelebihan dia perlu diungkapkan juga, dihargai, diapresiasi. Terus kalau misalnya misalnya dia sedang nangis gitu, izinkan saja dia nangis. Nggak usah disuruh berhenti, biarin aja dulu. Nangis paling kita peluk. Iya kamu sedih ya. Kelihatannya kamu nggak nyaman ya. Udah ditepuk-tepuk aja. Oke. Gimana kalau kamu nangis dipeluk mama yuk? Ya tepuk-tepuk. Udah lama-lama dia berhenti sendiri kan. Dibanding kita bentak-bentak, jangan nangis kayak gitu. Itu justru bikin dia jadi makin tidak nyaman sama kita. Ingat anak-anak ini juga kan begitu bukan karena maunya dia. Ya memang seperti itulah pemberian Tuhan. Dan itu kelebihan yang bagus karena anak-anak yang sensitif seperti yang saya bilang di awal tadi justru terkenal anak yang lebih penyayang, lebih mengerti perasaan orang lain dan biasanya tempat curhat. Ya anak-anak yang sangat sensitif ini tempat curhat karena dia bisa nangkep, kamu merasa sedih ya? Iya. Kamu kayak kecewa ya? Iya. Nah, ini anak-anak yang sangat sensitif ini enak buat tempat ngadu karena dia bisa pahami kita dan mau mendengar. Biasanya mereka bisa kasih kuping tuh buat kita. Tapi kalau anak-anak yang terlalu dinamis, terlalu aktif gitu biasanya, ya udah belum, apalagi cerita kamu. Udah ya, saya mau pergi dulu ya. Nah, anak sensitif ini, sangat sensitif ini enak, sabar, bisa mengerti perasaan orang lain. Jadi beruntung lah punya anak seperti ini. Mungkin ada teknik-teknik nanti ya Bu Helena ya di akhir episode kita akan mendengarkan tips-tips yang akan diberikan oleh Bu Helena. Mungkin teknik-teknik ya Bu Helena ya untuk menghadapi anak-anak yang sensitif. Dan baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child dan di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan beberapa tips dari Bu Helena mungkin tentang teknik-teknik atau bagaimana kita sebagai orang tua untuk mempersiapkan anak kita di dalam dia menghadapi akan lingkungan sosialnya. Jadi mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan Bu Helena. Iya, yang pertama memang anak-anak ini kan sejak kecil sudah merasakan tingkat sensitivitas yang tinggi dalam dirinya ya. Kok saya peka banget sama cahaya, kok saya peka banget sama pendengaran atau suara-suara gitu ya kan. Jadi memang anak-anak ini perlu diterima dengan segala keadaannya. Jadi kita nggak perlu merasa terganggu, merasa bahwa waduh saya ini kayaknya sudah
direpotkan dengan kondisi anak ini, enggak usah. Karena ini bukan suatu penyakit, bukan sebuah gangguan, ini hanya sifat. Sama seperti orang ada periang, pendiam dan sebagainya, ini juga adalah bagian dari itu, jenis temperamen ya. Nah, yang kedua, anak ini perlu diajari tentang berbagai jenis emosi. Supaya apa? Supaya dia bisa nanti mengungkapkan kamu sedang merasa apa. Ya kan, jadi kenali mungkin dengan gambar, oh ini gambar orang yang merasa takut nih, kalau ini orang yang merasa senang, kalau ini surprise, mungkin habis dikasih hadiah tiba-tiba, nah gini wajahnya, kalau ini oh dia merasa marah, nah gitu ya. Jadi berbagai jenis wajah dengan emosi khusus bisa diperkenalkan sama anak-anak. Sekarang kamu lagi yang mana nih? Aku yang ini, Mam. Senang. Oh iya iya. Nah, jadi next time ketika dia mungkin merasa terganggu, merasa sedih atau marah karena dia merasa ada yang membuat dia terganggu dengan cahayanya atau gimana yang berubah di rumah, kepekaan yang dia rasakan itu mungkin membuat dia emosinya terganggu, dia nggak bisa ngelola, kita bisa bantu dia. Misalnya gini, kamu sedang merasa apa nih dari jenis muka ini? Yang mana kamu? Ini. Oh, kamu merasa sedih. Kenapa sedih, Nak? Kita validasi. Ya, kita validasi apa yang dia rasakan. Oh, kamu sedih karena tadi ada ada teman-teman yang berisik ya waktu kamu belajar. Iya, aku jadi nggak konsentrasi, Ma. Nah, kita bisa bantu. Oh, itu akarnya kan, udah dapat akarnya, kita bisa bantu. Oke. Sebaiknya lain kali kamu bisa bilang sama ibu guru, Bu Guru, aku terganggu, gitu. Atau bilang sama temennya, teman-teman boleh dikecilin nggak suaranya, gitu kan. Nah yang berikutnya, yang keempat adalah connected before correction. Jadi sebelum kita mengkoreksi anak kita, mungkin anak kita yang yang sangat sensitif ini sudah teriak-teriak, nangis-nangis karena merasa tersinggung gitu ya, karena ada stimulasi emosi yang membuat dia nggak nyaman. Nah kita memang sudah biasakan punya koreksi yang baik, biasakan punya hubungan yang baik dengan anak-anak. Caranya seperti apa? Ya tadi yang saya bilang, validasi perasaannya, coba buat kenyamanan sama dia. Kamu ngerasa marah, kenapa, Nak? Nah gitu kan. Terus kita bisa hubungkan dulu dengan dia, hubungan kita dengan dia. Kamu nih kamu nih orangnya peka. Mama seneng loh sama orang yang peka. Jarang loh orang peka seperti kamu, Nak. Tapi kamu sekarang merasa marah karena apa? Dan Mama bisa bantu apa, sayang? Nah gitu. Jadi ngomongin jangan langsung marah. Usahakan buat anak-anak seperti ini jangan pakai nada tinggi dan pakai volume tingkat 10, jangan ya. Biasa-biasa aja notnya gitu. Karena itu pun sudah bisa dia dengar kok. Dan yang terakhir adalah kita bisa melatih dia untuk menerima kenyataan. Jadi bahwa di mana-mana juga memang pasti ada orang yang berisik. Tapi kita bisa adaptasi di situ. Kalau kamu nggak bisa konsentrasi, boleh pakai mungkin bisa pakai kapas atau bantu dia, atau mungkin pakai alat yang buat mendengar handphone tuh seperti itu ya, earphone gitu. Atau kalau kamu terganggu dengan bau yang nggak enak, bisa pakai masker. Kita bekali dia dengan masker di tasnya sehingga dia biasa menghadapi dunia. Oh, kalau dia peka terhadap cahaya, dia biasa bawa kacamata hitamnya misalnya seperti itu, bawa topi misalnya. Nah, jadi dia bisa menghadapi dunia dengan lebih nyaman. Wah, terima kasih ya Bu Helena untuk pembahasan yang sangat menarik, dan saya juga jadi lebih mengerti ya tentang menghadapi anak-anak yang memiliki sangat sensitif ini. Dan terima kasih juga kepada ayah dan bunda, cintai anak Anda untuk menjadikan mereka generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode Love Your Child selanjutnya.